Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para kesepuhan, sini banyak sekali kesepuhan, alhamdulillah hadir ya. Yang saya hormati dan juga para asatidz, para ustadzat ya, ini banyak pengurus yayasan, alhamdulillah dari pembina, pengawas dan juga para ketua dan ada anggota DKM, ustadz, para ustadzah. Alhamdulillah bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini yang di awal kita subuh ini kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah setelah ini kita akan mengadakan kajian bersama. Ini harus kita syukuri ya, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam telah kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang insya Allah berdua hasanahnya selalu kita ikuti, dan di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz wal ustadzah, para santri dan santriwan pesantren Bina Insani yang berbahagia ya. Kajian pada pagi hari ini merupakan kajian perdana yang insya Allah nanti ya, kita akan selalu mengadakan kajian-kajian yang sifatnya akan lebih familiar bagi kita, dan insya Allah akan selalu menumbuhkan ya nilai-nilai atau kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah ya, kesempatan kali ini ya kita akan mengadakan kajian dengan tema ya jenis atau tiga jenis hati ya. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita ada sangat ketakatan, kemudian juga ada kita kadang-kadang lagi rendah ketaatan kita, bahkan sama sekali kita tidak mengindahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya banyak sekali yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Oleh karena itu ya, pada pagi hari ini alhamdulillah hadir bersama kita yang akan mengisi kajian pada pagi hari ini, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Yusuf Rusdi MPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Yang kami harapkan kepada beliau untuk bisa hadir di depan sini ya, untuk dapat memberikan ujangan kepada kita berhubungan dengan hati, yang mana insya Allah santri-santri Ustaz sekalian yang ujangan sebelum liburan Ustaz ya, insya Allah sore nanti santri-santri akan mulai liburan akhir. Baiklah para santri, ustadzah, santri dan santriwan rahimakumullah ya, untuk memperdalam materi kita berkaitan dengan tiga jenis hati yang langsung kita berikan kepada beliau waktu seluas-luasnya insya Allah. Alhamdulillah ini sudah waktu sudah terkuras banyak dari pagi ya. Jadi mudah-mudahan ya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Ila fadilatul mukarram Kiai Haji Yusuf Rusdi, fadhal masykuran. Sebelum itu malah kita buka untuk berkahan acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fadilatul mukarram Ustaz, fadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله الله ليكون بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا دار إلا الجنة والنار أما بعد Siyadatul Kiram, Bapak Ketua Dewan Pembina serta seluruh jajarannya, Ketua Yayasan dan jajarannya serta seluruh ketua bidang, kemudian para ustaz asatidz, wabil khusus anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati dari pesantren Bina Insani, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesabaran, kelancaran, dan keberkahan dari ilmu yang digali ataupun dicarinya. Hadirin wal hadirat, baik yang offline ataupun online, mudah-mudahan subuh kali ini adalah subuh yang produktif untuk kita sekalian, karena kita di pagi-pagi hari ini berupaya memaksimalkan waktu yang terbaik untuk amalan-amalan terbaik dengan menyiapkan perangkat tubuh kita yang paling baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik baik di dunia ini maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, secara bertahap insyaallah kita akan mengkaji salah satu kitab namanya Al-Hadiyun Nabawi fil Raqaiq, Al-Hadiyun Nabawi fil Raqaiq. Ini dikarang oleh Dr. Syarif Mudhar Al-Hadir di Jami'ah Al-Urduniyah, seorang dosen di Fakultas Syariah Yogyakarta. Mudah-mudahan tulisannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjayanya, sekaligus juga memacu kepada kita untuk berkarya, karena kalau kita mengandalkan umur kita sangat terbatas, tetapi dengan karya-karya kita insya Allah walaupun kita sudah tiada, maka karya-karya kita itu akan terus memberikan pahala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam hadis Nabawi Raqaiq ini adalah berisi hadis-hadis yang sangat efektif untuk melembutkan hati setiap insan. Kenapa fokus di dalam hati setiap insan? Karena dia adalah pusat ataupun sentral penggerak dari manusia ini. Makanya ketika hatinya bagus, bagus juga lah seluruh amaliyah jasadiahnya. Tapi kalau hatinya jelek ataupun rusak, rusak pula lah seluruh amaliyah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamsaka ila yaumiddin. Wa ba'd. Fayaqulu Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini atau surah Al-Asr ini memberikan tambih atau perhatian kepada kita sekalian tentang betapa ruginya seluruh manusia. Jadi termasuk kita juga, karena kita juga adalah manusia. Allah bersumpah demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Baik manusia yang dulu, ya sekarang, yang akan datang, baik tua ataupun anak kecil, semuanya dalam kerugian. Kalau berhenti ayat itu di situ, nah, celakalah kita semuanya. Tetapi Allah berikan istisna. Istisna itu istilahnya pengecualian atau exception, ya, pengecualian. Jadi semua rugi ada kecualinya, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semuanya Allah berikan hidayah sehingga kita mengimani syariat Islam yang indah ini. Cuma manusia yang beriman juga jangan sampai menjadi keimanannya itu pusat kerugian. Ya. Ruginya kenapa? Karena imannya tidak menghasilkan amal. Ya. Oleh sebab itu digandengkanlah, ya, supaya tidak rugi itu keimanannya wa amilus sholihat. Ya. Jadi orang beriman dan beramal soleh. Kalau beriman saja tidak beramal, ya, tidak akan menghasilkan kecuali kerugian. Dalam prakteknya, ya, kita dalam beramal khusus misalnya ketika kita berinteraksi sosial yayasan kita ini, ya, atau di pesantren ini, atau di satu kelas dengan kelas yang lainnya, gitu. Itu kan banyak godaan yang akan merusak amal kita, dari ghibah, ya, dari hasad, iri, dengki, ya, putus asa, kayak gitu, ya. Banyak mengeluh, ya, merugikan diri, ya. Makanya ditambahkan, ya, supaya senantiasa dalam keadaan segar. Nah, selain iman dan amal saleh juga wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Yaitu orang-orang yang senantiasa saling menasehati dalam kesabaran, ya, atau dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ini termasuk panitia membuat istilah kubah ini, ya, kubah. Kajian ba'da subah. Ba'da subah, ya. Yang diadakan oleh Yayasan Indonesia ini sepekan sekali, mudah-mudahan, ya, bagian dari wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita cas seminggu sekali. Baik yang mempresentasikan ataupun yang mendengarkan, kayak gitu, ya. Dan bisa jadi yang mendengarkan lebih paham dari yang memaparkan. Contoh misalnya, Pak Yusuf memberikan trik-trik beramal soleh. Ternyata yang mendengarkan lebih cepat amal solehnya dari yang berbicara. Maka dia lebih hebat sebetulnya dari yang berbicara. Walaupun nanti yang berbicara dapat amal soleh juga dari pekerjaannya, karena mendapatkan pahala namanya mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan,
maka dia mendapatkan pahala. Ya. Nah, seperti orang yang melakukan. Inilah yang membuat kita dalam masalah taklim, mengajarkan itu nggak berhenti, baik dikasih honor ataupun tidak. Ya, maka kita tidak akan berhenti proses dari mengajar ini. Dan Rasulullah memberikan hal yang sangat luar biasa, ya. Arahannya, khairukum man ta'allamal Qur'an, terus wa 'allamahu. Gitu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Tapi nggak berhenti di situ, ditutup dengan wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ya. Oleh sebab itu, ya, di dalam kitab ini disebutkan, ya, bahwasanya la syakka annal khair fiha katsir wa huwa yazdadu yawman ba'da yawmin walhamdulillah walakin al-inhiraf fiha katsirun aydan. Jadi di medan prakteknya di dunia ini akan mendapatkan atau menemukan penambahan nilai-nilai kebaikan dari perangkat yang Allah berikan kepada kita, tetapi juga kita akan menemukan di dalam interaksi kita sehari-hari ada inhiraf, penyimpangan yang akan mendelet, ya, dari pahala-pahala kita. Nauzubillah min dzalika, ya. Maka ada disebutkan wa idza aradna an nu'alija hadza al-inhiraf fala budda lana an na'rifa asbabahu awalan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin meminimalisasi inhiraf atau penyimpangan dalam kehidupan kita ini, harus wajib mengetahui asbabnya ataupun sebab-sebab penyimpangannya. Di antara sebab penyimpangan, satu adalah al-jahlu. Al-jahlu. Apa al-jahlu? Yaitu kebodohan. Ya. Kayak kita nih pada subuh, ya. Harusnya kalau kita itu pinter, cerdik kayak gitu, tidak ada seorang muslim dan mukmin pun yang ketinggalan waktu subuh. Ya. Kenapa? Karena waktu subuh ini luar biasa. Pintu kesuksesannya, kesemangatannya, keenergikan dalam kehidupannya ditentukan waktu subuh kayak gitu, ya. Apalagi diiringi dengan qiyamul lail, kemudian subuh, ya, kemudian habis subuh berzikir, ya, nggak tidur, nah kayak gitu, sampai ke subuh, kemudian sholat, ya, 2 rakaat, wah itu sudah mendapatkan pahala haji dan umroh. Ini luar biasa. Kalau tahu. Cuma karena nggak tahu, akhirnya habis subuh kerek aja gitu, subuh turu manik, ya, kayak gitu. Karena nggak tahu al-jahl. Makanya bagaimana caranya? Wa hadza yu'aliju bil ilmi shahih. Obatnya dari kebodohan ini adalah dengan ilmu yang benar. Jadi kita mengkaji ini dengan ilmu yang benar. Jadi ada orang yang untuk menyelesaikan persoalan dunianya sibuk dengan dunianya, kemudian melalaikan akhirat. Ya, teori-teori dunia belajar sekuat tenaga, tetapi akhirat dilalaikan. Akhirnya yang ada adalah kesengsaraan di dunia dan akhirat. Jadi ilmunya nyasar kayak gitu. Makanya ilmu yang benar itu Allah sudah berikan, ya,
berupa kitabullah, dan dijelaskan juga secara detail-detailnya. Kalau nggak ada yang detail itu di dalam kitab atau hadis-hadis nabawi. Ya. Nanti kalau kebodohan ya, jadi sebab orang nggak mau menambah kebaikan itu adalah kebodohan. Nah, kayak gitu. Contoh ringan misalnya kayak gitu. Ya. Ada duri nih, atau kulit pisang di jalan. Gitu. Ya. Kalau orang yang bodoh itu ya ditinggalkan aja gitu. Ya, ngapain kita susah-susah ya memindahkan kulit pisang di jalan kayak gitu, urusan orang lain kalau keinjak kayak gitu. Kalau yang cerdas, nah, dia akan ambil kulit pisang atau duri itu, dia akan simpan di tempat sampah kayak gitu, sehingga orang yang lain yang lewat jangan melihat, selamat dari kecelakaan. Nah, kenapa dia gitu? Tahu bahwasanya di antara bagian sedekah itu adalah di antaranya salah satu cabang iman itu menghilangkan azab kayak gitu. Nah, ini karena tahu ya. Kemudian sebab intiraf yang kedua adalah al-bi'ah as-sayyi'ah, lingkungan yang jelek. Jadi yang membuat orang menyimpang dari kehidupan itu juga karena sebab lingkungan. Nah, di pesantren ini atau di yayasan, di lembaga sekolah ini ada bukan lingkungan. Mari kita ciptakan lingkungan yang baik, ya, sehingga membentuk kepribadian yang baik. Oleh sebab itu kita berfastabiqul khairat. Lingkungan ini bisa baik kalau individu kita, setiap individu kita berbuat baik, ya. Nah, ini bagaimana diselesaikan? Wa hadza yu'allidu bitaqdiri ta'thiriha 'alal insan. Jadi itu adalah meminimalisir ya. Jadi kalau lingkungan yang jelek itu meminimalisir adanya perilaku yang jelek kayak gitu. Nah, ini yang asbab yang kedua ya, daripada hal-hal yang membuat orang jelek ataupun tidak partisipatif dalam kebaikan. Ya. Kemudian yang sebab yang ketiga adalah hubbud dunya wa syahwatuha ila darajati tanfidhiha ala amrillah, ya. Takdisiha ala amrillah ta'ala, ya. Hubbud dunya, sebab yang ketiga adalah cinta dunia ala takdim amrillah, artinya lebih memprioritaskan masalah dunia daripada perintah Allah. Ya. Contohnya apa? Nah, misalnya gini, kita lagi urusan dunia, ya, baik itu di pasar, ya, atau dengan kita, kayak gitu. Tiba-tiba ada panggilan Allah, azan, Allahu Akbar. Nah, bahasa yang sering dipakai dalam kegiatan adalah kagol. Kagol ya. Bahasa kagol ini akan mengurangi daripada waktu kita. Jadi kalau bisa, begitu ada suara azan kita berhenti dari seluruh aktivitas, merespon dari panggilan Allah. Tidak ada kagol-kagolan. Lebih hebat lagi, 5 atau 10 menit sebelum waktu sholat itu sudah ada jeda, ya, sehingga mempersiapkan lebih baik lagi. Nah, ini yang perlu kita ciptakan dalam lingkungan kita, ya, sehingga menjadi lingkungan yang baik, ya, kemudian menghilangkan syahwat dunia, ya. Nah, kemudian ada harta misalnya. Harta kita sebetulnya sudah pendapatannya sampai terkenai nisab zakat, ya. Mana ketua yang bisa yang bisa peduli? Pak
Ya. Berapa tuh pendapatan yang kena zakat Pak Salim misalnya? 7 jutaan ya. Jadi nisabnya biasanya 7 juta atau 8 juta lah ya, bisa gitu ya. Ya. Ini kan sudah bagus nih pendapatannya ya. Rata-rata di kita sudah sampai sana atau belum? Masih belum ya. Perlu didongkrak terus karena itu adalah batas minimal atau lebih hebat daripada UMR gitu. Ya. Semangatnya gitu ya. Jadi kalau pendapatnya udah 7 juta atau 8 juta itu ada hak Allah yaitu zakat kayak gitu. Harus dikeluarkan zakatnya. Tapi karena misalnya di pikiran kita itu banyak sekali keperluan-keperluan duniawinya, maka yang harus kita keluarkan zakat harta kita itu nggak dikeluarkan karena kita terlalu cinta dunia kayak gitu ya. Nah ini artinya memprioritaskan hubud dunia daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya ketika kita dalam beraktivitas ya. Dalam beraktivitas kita ketika kita misalnya di mana saja ya. Kalau bahasa anak-anak muda sekarang misalnya fashion. Ini ya. Wanita ahwat nih misalnya fashionnya gitu kan. Ada pakaian yang mahal. Ya. Tapi melanggar syariat karena pakaiannya tipis banget kayak gitu. Harganya mahal tetapi mempertontonkan auratnya kayak gitu ya, dengan auratnya apalagi samar-samar kayak gitu ya. Dan itu bukan pakaian yang murah, itu mahal itu ya. Kenapa dia pakai itu? Karena syahwat dunia, supaya banyak dilihat orang. Ya. Dalam perintah Allah, pakaian itu harus menutup aurat, gitu. Bukan mahalnya, kayak gitu. Auratnya harus ditutup. Tetapi karena keinginan untuk dilihat laki-laki lebih dominan daripada perintah Allah, akhirnya melanggar, kayak gitu. Nah ini adalah salah satu yang disebut memprioritaskan kepentingan syahwat daripada perintah Allah kayak gitu ya. Jadi pakaian yang tadinya fungsinya perintah Allahnya untuk menutupi aurat kayak gitu supaya beda dengan Allah yang lainnya, dijadikan sebagai pamer aurat kayak gitu ya. Apalagi kalau sampai tidak memakai pakaian ya, yang disebut kaum nudis ya. Tahu kaum nudis? Kaum nudis itu adalah kaum yang mungkin secara dunia sudah bosan dengan kekayaan itu sampai dia bertelanjang ya, kayak gitu. Jadi ini sudah menurut pandangan sudah gila kayak gitu ya. Artinya sudah menurut daripada dunia. Yang keempat itu adalah al-ghaflah anil akhirah. Jadi al-ghaflah anil akhirah artinya lalai terhadap kehidupan akhirat. Lalai terhadap akhirat ini solusinya adalah yu'alidu bitadhkir al-mustamir bil maut wal kubur ya, wal hasyr wal jannah wan nar. Jadi kalau problematikanya itu kurang ingat tentang akhirat, maka solusinya adalah perbanyak untuk mengingat penghancur seluruh kenikmatan, yaitu kematian. Makanya kita diperintahkan untuk sering-sering misalnya ziarah atau iadatul marid ya, atau mengunjungi orang yang sakit kayak gitu. Untuk apa? Mengingatkan kepada kita bahwa kita nggak selalu sehat. Ya, kemudian mengiringi jenazah, ya, menangani jenazah bahkan menjadi fardu kifayah kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita juga ingat kita tidak selamanya hidup. Ziarah kubur juga itu mengingat bahwasanya kita pun akan memasuki periode alam
alam kubur kayak gitu. Cuma kita nggak tahu, ya. Bahkan kalau berani nih, kalau berani ya, di dalam rumah itu disediakan lubang khusus, ya. Ini ya kalau kalangan sufi itu, kalau lagi lalai kayak gitu, dia akan masuk ke lubang yang dia buat, seolah-olah berada di alam kubur. Nah kita kan belum berani ya, takut kayak gitu. Yang kita bangun di rumah adalah kolam-kolam ikan gitu kan. Ya kan, yang indah-indah kayak gitu. Kita belum berani kayak gitu ya. Nah makanya sering-seringlah kita berziarah kubur kayak gitu ya. Kemudian banyak orang-orang yang sakit, kemudian bahas tentang surga dan neraka kayak gitu. Ini untuk apa? Memberikan solusi ghaflah atau kelalaian yaumul akhir. Nah, bahasan kita, ini kan prolog ini ya. Masuk ke bahasan kita. Jadi prolog ini, masuk bahasan kita adalah tentang qalb. Ya, tentang qalb. Kenapa bahasan kita tentang qalb? Karena al-qalbu dibandingkan dengan perangkat yang lainnya, dia sangat menentukan. Kita kan tubuhnya ini terdiri dari jasad, jadi ruh. Ya. Nah di jasad ini ada al-qalb, ya, hati kayak gitu. Ya. Kemudian ada akal. Ya. Yang paling menentukan di antara otak kita, kemudian jasad kita, ya, kemudian ruh kita, itu adalah al-qalb. Al-qalb itu disebut dengan sini shahibul qarar, penentu daripada seluruh jasad. Seperti misalnya ada 10 orang ya mendorong mobil untuk mengarahkan untuk berjalan. Sehebat-hebatnya orang yang mendorong, sekuatnya orang mendorong, pasti mobilnya akan berjalan nggak tentu arah. Tapi jari-jari kecil ya, yang diletakkan di sopir, itu akan dengan ringan saja membelokkan kanan, membelokkan kiri, ya. Bentuknya kecil, tetapi sangat menentukan kayak gitu. Ya. Jadi oleh sebab itu, kenapa kita bahas untuk pagi ini adalah tentang al-qalbu, untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Kalau di dalam kitab Hadis Nabi Rabbah ini adalah dalam fase muqaddimah. Fase muqaddimah ya. Jadi ini al-qalbu disebutkan ada anwa'in ya, ala anwa'in. Jadi ada aneka ragam jenis qalbu ataupun hati ya, yang merupakan penentu dari kehidupan kita sehari-hari. Awwaluhan ya. Yang pertama yang disebut dengan al-qalbus salim. Oh Pak Salim ngaco. Al-qalbus salim, hati yang selamat. Ini yang harus kita miliki setiap individu kita, ya. Kayak itu. Kenapa? Nah, sebutkan bahwa wa huwal ladzi yahtarul khair wa la ya'muru illa bima yardallahu subhanahu wa ta'ala. Al-qalbus salim, hati yang selamat itu adalah hati yang senantiasa cenderung kepada kebaikan, memilih kepada kebaikan. Yahtarul khair, memilih kebaikan. Wala ya'muru illa bima yardallah, dan tidak memerintahkan hati yang salim ini kecuali kepada yang diridhoi oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya memiliki hati yang salim ini, ya, al-qalbus salim. Allah tegaskan ya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
la yanfa'u malun wala banuna illa yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Ini harus diingat bahwa ada satu hari yaumun, yaitu adalah hari kiamat, la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan ngefek, tidak akan berpengaruh lagi apa yang punya harta, kekayaan, enggak ada. Atau anak-anak keturunan, enggak ada. Yang menyelamatkan manusia dari hiruk pikuk yaumul qiyamah hanya satu, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Itu baru bisa menyelesaikan. Anaknya banyak gak bisa membantu, hartanya wakeh numpuk, ya, nggak ada yang membantu, kecuali ada hati yang selamat, kayak gitu, ya. Nah, kenapa hati yang nanti membantu? Karena hati yang selamat itulah nanti di dunianya akan menyuruh kebaikan, ya, kepada anak-anaknya, nggak bosan-bosan mendidik, ya. Kepada santri-santriwatinya nggak bosan juga untuk mengarahkan. Namanya juga manusia, ya. Nah, jadi manusia ini ada syahwat, ya, yang mengarahkan kepada kejelekan-kejelekan, tetapi harus diingatkan terus, ya. Jangan lalai sehingga kita senantiasa dalam kebaikan. Nah, ini istimewanya hati yang salib, ya. Sehingga bertumpuklah amal soleh itu, dan amal soleh itulah nanti yang membantu kita di akhirat, ya. Buah daripada hati yang salib. Tapi kalau hatinya penuh dengan hasad, iri, dengki, kayak gitu, hasilnya adalah amalan-amalan yang jelek, ya. Kemudian di akhirat nggak mempengaruhi apa-apa, kayak gitu, ya. Bahkan menambah dosa, bahkan menghilangkan amal-amal jelek, amal-amal bagus yang ada di dunia karena hati yang jelek. Wasaniha, ya, jenis hati yang kedua adalah al-qalbul marid, ya. Namanya hati yang sakit, ya. Apa itu hati yang sakit? Wa huwa alladhi yahtaru syarr wa ya'muru bima yaqdabullah subhanahu wa ta'ala. Hati yang sakit ini karakternya adalah hati yang cenderung kepada kejelekan, kejahatan, kayak gitu, ya. Inginnya berantem aja, inginnya gosip aja, inginnya ngejek-ngejekkan orang aja, inginnya marah-marah aja. Nah, itu bima yaqdabullah, di mana Allah akan marah. Itu berarti hatinya lagi sakit. Dan kita harus mengobati hati yang sakit ini, ya, supaya kita selamat dan memiliki kembali hati yang sakit. Ayat mengatakan sakit. Sebagaimana firman Allah, "Syaitanul rajim, bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun." Ya. Fazadahumullahu maradun. Ya, kayak gitu. Ya, di dalam hati mereka ada hati yang sakit sehingga bertambah-tambahlah, ya, keburukannya, ya. Nah, yang terakhir itu adalah yang namanya al-qalbul qasi, ya. Hati yang keras. Nah, ini parah. Ini hati yang parah. Qasi, al-qasi, ya. Al-qasi itu hati yang keras. Apa karakternya? Walladzi wasal al-maut fihi ila halatin muntasiyah wa huwa al-qalbul ladzi taba'allahu alaihi. Hati yang dikunci oleh Allah sehingga tidak lagi mendapatkan kebaikan, ya. Angel, diarahkan susah, kayak gitu, ya. Kayak Israel sekarang ini. Sudah berapa negara memvoting dengan dia, nggak mau aja, ya, nggak mau tunduk, kayak gitu. Dinasihatin supaya jangan bunuh anak-anak pun tetap aja, ya, kayak gitu. Susah. Nah, itu adalah toba Allah.
hati yang sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari hati yang ketiga ini, apalagi ya. Yang sakit aja kita wanti-wanti, apalagi kalau jenis hati yang ketiga ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka ketika kita mengupas ya di pembukaan ini juga namanya apa nih? Launching. Nah, launching ya. Artinya adalah pembukaan daripada kajian subuh kita ini ya. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat kepada kita sekalian ya, sehingga kita bisa beraktivitas lebih baik lagi. Wabil khusus santriwan dan santriwati yang akan pulang ke rumahnya masing-masing. Kapan saja? Oh, sore ini sudah pulang ya. Salam dari kami, baik dari yayasan ya, dari pengasuh besar pesantren ya, kepada kedua orang tua kalian ya, bahwa insya Allah kita enggak bosan-bosan dulu kalian, dan ternyata pendidikan ini bukan hanya di pesantren. Kalau di pesantren ini adalah menimba ilmu, maka ketika pulang itu adalah aplikasi dari ilmu yang diambil di pesantren ya. Jadi mudah-mudahan pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat dan barokah dan manfaat ilmunya ya. Jadi salamkan ke orang tuanya, cium tangan kepada orang tuanya, dan menurut orang tua jangan kemana-mana dulu. Pulang dulu orang tuanya ya. Minta ridhonya, minta manfaatnya dari ilmu yang ada, dan jadilah kalian di rumah itu sebagai rumah sendiri, bukan menjadi tamu ya. Makan disuapin lagi, jangan ya. Tetapi bantu orang tua kalian ya, bantu orang-orang kita, dan aktiflah di masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang produktif atau bahkan menggerakkan kalau seandainya belum ada kegiatan ya. Dan itulah mudah-mudahan buah daripada hati yang saling itu akan membuahkan amal-amal kebaikan. Nah, kemudian mudah-mudahan pagi ini adalah pagi yang terbaik untuk kita, dan kita beranjak kepada waktu siang nanti adalah sebagai waktu aplikasi daripada kajian pagi. Jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir ala ilmi yang pada pagi hari ini. Terima kasih atas ilmunya yang disampaikan kepada kita ya. Untuk menghindari kebodohan ataupun kesusahan pada diri kita, maka kita harus berilmu ya. Kemudian ketika kita berada pada lingkungan yang jelek, maka kita harus meminimalisir lingkungan itu. Dan selanjutnya adalah kita hendaknya cinta dunia dibandingkan dengan melaksanakan aktivitas dunia ya, cinta akhirat ya. Kemudian kita harus lebih banyak amalan-amalan akhirat yang harus kita lakukan. Maka untuk kebaikan itu semua, maka kita harus menjaga dari 3 hal tadi, yaitu kita harus memiliki hati yang saling. Kemudian yang kedua, kita tidak memiliki hati yang sakit, dan selanjutnya adalah hati yang keras. Itu kita harus tinggalkan, yang hati keras, hati yang sakit, dan kita menuju kepada hati yang saling ya. Saling masuk. Ya, oleh karena itu ya, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini perdana yang ini memacu motivasi kita untuk selalu ya wa'amilus sholihati ya, untuk melakukan suatu amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirukum wa syukran katsiran ala husni ihtimamikum jami'an wa ala hudurikum. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.